Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pena pengajar yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kami akan mengajak teman-teman untuk belajar bersama tentang materi kelas 6 tema 1 subtema 1 pembelajaran 2 untuk kurikulum 2013 revisi 2018. Namun, sebelum video pembelajaran ini kami lanjutkan, tak ada salahnya jika teman-teman like dan subscribe video ini agar tidak ketinggalan video pembelajaran menarik lainnya. Ingat, subscribe itu gratis loh. Sebelum kita membahas lebih jauh untuk pembelajaran 2 ini, tak ada salahnya kita mengetahui peta konsep pada pembelajaran 2 ini. Pada pembelajaran 2 ini terdiri dari 3 muatan pembelajaran sebenarnya, yaitu matematika, yang kedua PPKN, dan yang ketiga SPDP. Maaf, untuk video pembelajaran kali ini untuk muatan matematika kami tiadakan. Akan kami bahas untuk video selanjutnya. Untuk muatan PPKN, kita akan mempelajari tentang menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan SPDP-nya kita akan mengenal dan memahami tentang patung, terutama tentang patung Nusantara. Untuk lebih jelasnya, mari ikuti video ini sampai selesai. Setelah kita mengetahui peta konsep ataupun muatan pelajaran pada pembelajaran 2 ini, mari kita mengenal lebih jauh tujuan pembelajaran pada pembelajaran kedua ini. Pada tujuan pembelajaran di pembelajaran 2 ini ada 2. Yang pertama adalah siswa mampu menemukan 3 contoh pengamalan sila ke-1 dan sila kedua dari sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kita bahas adalah sila ke-1 dan sila kedua, terutama contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan yang kedua adalah siswa mampu menyebutkan berbagai patung dan cara pembuatannya, terutama patung Nusantara. Setelah kita mengetahui peta konsep dan tujuan pembelajaran di pembelajaran 2 ini, mari kita ke inti pembelajaran kedua ini, yaitu tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita ke materi utama, mari kita baca dulu sebuah teks tentang nilai-nilai Pancasila tersebut. Di hari libur, Lani dan teman-temannya merencanakan untuk berkumpul di rumah Edo. Mereka berencana membuat minuman dari jahe. Ya, mereka akan mengolah jahe menjadi minuman sehat dan segar. Namun, alangkah kagetnya Lani, Udin, Siti, Dayu, dan Beni. Edo ternyata sedang sakit. Ia batuk dan demam. Edo terbaring di tempat tidurnya. Mereka akhirnya bersepakat membuat wedang jahe untuk Edo. Di belakang rumah Edo banyak tanaman jahe. Edo sangat senang, persahabatan mereka sangat indah. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda, namun semangat tolong-menolong di antara mereka sangatlah tinggi. Bagaimana pendapatmu tentang sikap teman-teman Edo? Tulislah pendapatmu pada kolom di bawah ini. Nah, teman-teman diminta untuk memberikan pendapatnya tentang sikap teman-teman Edo kepada Edo yang sedang sakit.
Nah, nanti ditulis pada kolom yang telah disediakan. Sebagai alternatif jawaban, yaitu sikap teman-teman Edo telah mencerminkan sikap yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila, terutama sila kedua, yaitu solidaritas antar sesama manusia, ataupun bisa sikap peduli pada sesama. Sesuai dengan tujuan pembelajaran di awal, bahwa yang kita bahas untuk pembelajaran 2 ini adalah nilai-nilai yang terkandung pada sila pertama dan sila kedua pada Pancasila. Mari kita bahas satu persatu, baik nilai-nilai Pancasila sila pertama maupun sila yang kedua. Berikut ini nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Antara lain, 1. Percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang kedua, hormat dan menghormati atau sikap saling menghormati serta bekerja sama antara pemeluk agama dan kepercayaan yang berbeda-beda. Nomor tiga, saling hidup rukun dengan pemeluk agama dan kepercayaan yang berbeda. Nomor 4, tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Itulah contoh nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama pada Pancasila. Dan berikut ini contoh nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila atau sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu 1. Persamaan derajat dan menghormati atau menghargai hak asasi manusia. Nomor 2, solidaritas setia kawan antar sesama manusia. Ketiga, pengakuan terhadap adanya harkat dan martabat manusia. Keempat, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan harus dapat perlakuan yang adil terhadap sesama manusia. Yang kelima, mengembangkan sikap tenggang rasa agar tidak berbuat semena-mena terhadap orang lain. Itulah contoh nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila atau sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Setelah tadi kita telah membahas secara singkat tentang nilai-nilai pada sila pertama dan nilai-nilai pada sila kedua Pancasila. Nah, untuk mendalami materi tersebut, berikut ini ada beberapa latihan yang bisa kita coba bersama-sama. Mari kita coba bersama-sama untuk mendalami materi tersebut. Amati beberapa gambar berikut ini dari gambar nomor 1 sampai gambar nomor 8. Kita diminta untuk mengelompokkan gambar 1 sampai gambar 8 ke dalam nilai-nilai yang terkandung pada sila pertama ataupun sila kedua Pancasila. Mari kita bersama-sama untuk mencobanya. Mengelompokkan nilai-nilai Pancasila. Dari 8 gambar di atas, kelompokkan menurut nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya, baik itu nilai-nilai untuk sila pertama maupun nilai-nilai untuk sila yang kedua. Ingat, pilihannya hanya ada 2, sila pertama atau sila yang kedua.
Sebagai alternatif jawaban, gambar 1. Gambar 1 menceritakan tentang meskipun berbeda agama, kedua orang tersebut hidup rukun dan berdampingan. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila pertama. Alternatif jawaban untuk gambar 2. Pada gambar 2 menceritakan tentang memberi bantuan kepada pemeluk agama lain. Hal ini sesuai dengan sila pertama Pancasila. Meskipun kita berbeda agama, kita wajib saling menolong dan saling membantu antar sesama. Alternatif jawaban untuk gambar 3. Pada gambar 3 menceritakan tentang beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila pertama. Alternatif jawaban untuk gambar nomor 4. Gambar nomor 4 menceritakan tentang menjenguk teman yang sedang sakit. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, terutama nilai Pancasila sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Alternatif jawaban untuk gambar nomor 5. Gambar nomor 5 menceritakan tentang berdiskusi bersama teman atau mengakui persamaan hak dalam berpendapat. Tentu saja hal ini sesuai dengan sila kedua Pancasila, yaitu mengakui adanya persamaan hak dalam setiap manusia. Alternatif jawaban untuk gambar nomor 6. Gambar nomor 6 menceritakan tentang menolong teman yang terjatuh. Hal ini sesuai dengan nilai kemanusiaan, maka sesuai dengan sila kedua Pancasila. Alternatif jawaban untuk gambar nomor 7. Gambar nomor 7 menceritakan tentang ada seorang anak mengacungkan jari untuk berpendapat. Hal ini sama saja tentang persamaan hak dalam berpendapat. Maka sikap ini sesuai dengan sila kedua Pancasila, yaitu persamaan hak dalam berpendapat. Alternatif jawaban untuk gambar nomor 8. Pada gambar nomor 8 menceritakan tentang seorang anak mencium tangan orang tuanya. Hal itu sebagai wujud rasa saling mencintai dan menghormati sesama. Maka sikap tersebut sesuai dengan nilai Pancasila, terutama sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Setelah tadi kita telah membahas secara singkat tentang materi nilai-nilai Pancasila, sila pertama dan sila yang kedua. Mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang patung Nusantara. Amati gambar berikut ini. Patung Nusantara terbuat dari tanah liat. Patung-patung tersebut sangat diminati baik oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Ayo kita praktekkan membuat patung Nusantara dari tanah liat. Patung Nusantara adalah seni membuat patung yang berasal dari Indonesia.
Ada beberapa bahan yang bisa kita gunakan untuk membuat patung Nusantara ini, antara lain semen, batu, tanah liat, dan plastisin. Namun, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang pembuatan patung Nusantara dari bahan tanah liat dan plastisin. Salah satu daerah penghasil patung dengan bahan tanah liat yaitu daerah Kasongan, Bantul, Yogyakarta. Amati gambar berikut ini. Gambar berikut ini adalah contoh patung dengan bahan tanah liat dari daerah Kasongan. Lihat gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Setelah kita mengamati gambar tersebut di atas, jawablah beberapa pertanyaan yang ada di bawah ini. 1. Bagaimana pendapatmu ketika melihat patung tersebut? Jelaskan. Sebagai alternatif jawaban untuk pertanyaan pertama, yaitu patung tersebut merupakan hasil karya seni rupa dari tanah liat atau gerabah yang unik, memiliki nilai jual yang tinggi. Teman-teman bisa berpendapat lain, silahkan dituliskan pada kolom komentar yang ada. Pertanyaan yang kedua, apa saja keterampilan yang diperlukan untuk membuat patung-patung tersebut? Mari kita jawab bersama-sama dan kita cantumkan atau kita tuliskan pada kolom komentar yang ada. Sebagai alternatif jawaban untuk pertanyaan kedua, keterampilan yang dibutuhkan atau diperlukan untuk membuat patung tersebut adalah 1. Pemilihan bahan baku yang akan kita gunakan untuk membuat patung. Kedua, ide atau kreativitas dalam membuat patung. Yang ketiga, kemampuan kita dalam mengkombinasikan warna agar patung tersebut terlihat lebih menarik dan hidup. Itulah beberapa kemampuan atau keterampilan yang dibutuhkan dalam membuat patung tanah liat ini. Pertanyaan yang terakhir, pertanyaan yang ketiga. Menurutmu, bagaimana cara membuat patung tersebut? Mari kita pikir bersama-sama bagaimana cara membuat patung dengan bahan tanah liat tersebut. Sebagai alternatif jawaban untuk pertanyaan nomor 3, pembuatan patung tersebut menggunakan teknik cetak, tekan, dan ukir. Dan tak lupa, pada tahap akhir, patung tersebut harus dicat agar patung tersebut lebih menarik dan hidup. Perlu diketahui bahwa jawaban-jawaban yang kami sampaikan tadi hanya sebagai alternatif semata. Teman-teman bisa menambahkan ataupun berpendapat yang lain. Ingat bahwa jawaban-jawaban yang kami sampaikan tadi hanya sebagai alternatif saja, bukan jawaban yang utama dan yang paling benar. Proses pembuatan patung Nusantara dari tanah liat. Pembuatan patung tanah liat dapat dilakukan dengan teknik cetak tekan maupun ukir. Untuk teknik cetak tekan dan ukir sebaiknya menggunakan tanah liat atau plastisin. Jangan menggunakan tanah liat yang terlalu lembek.
karena akan menyulitkan untuk memperoleh bentuk yang tepat, rapi, dan jelas. Tanah liat yang terlalu lembek akan lengket pada cetakan gips sehingga sulit diangkat dari cetakan dan sulit pula untuk diukir. Dari bacaan tadi sudah jelas bahwa dalam pembuatan patung Nusantara dengan bahan tanah liat, kita tidak boleh sembarangan dalam memilih tanah liat. Usahakan memilih tanah liat yang plastis. Jangan menggunakan tanah liat yang lembek, karena nanti akan lengket pada cetakan dan sulit untuk diukir. Sebenarnya dalam membuat patung Nusantara, selain menggunakan tanah liat, kita juga bisa menggunakan plastisin. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan berbagi cara dalam membuat plastisin dengan sederhana. Berikut ini bahan dan cara membuat plastisin sederhana. Bahan-bahan yang digunakan ataupun diperlukan: 1. 2 cangkir terigu, 2 setengah cangkir garam, 3 2 sendok makan minyak sayur, 4 1,5 cangkir air hangat. Yang terakhir, pewarna makanan. Untuk proses pembuatannya, yang pertama, campurkan terigu, garam, dan minyak sayur dalam sebuah wadah. Nomor 2, masukkan air hangat secara bertahap hingga adonan menjadi liat, tidak terlalu lembek. Nomor 3, gulung dan remas-remas adonan hingga bercampur dengan sempurna atau merata. Yang terakhir, bagi adonan menjadi beberapa bagian. Buatlah lubang di tengahnya dan teteskan pewarna makanan. Kemudian gulung-gulung adonan hingga warna tercampur secara merata. Nah, itulah cara singkat dalam membuat adonan plastisin. Selamat mencoba teman-teman, semoga berhasil. Mungkin hanya ini yang bisa kami bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa menambah pengetahuan dan wawasan kita. Saya yakin bahwa materi yang kami sampaikan melalui video ini sangat-sangatlah kurang. Untuk itu, kami selalu berharap kritik dan saran dari teman-teman. Tulis kritik dan saran teman-teman pada kolom komentar yang telah tersedia. Terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga video pembelajaran kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.